Tim Repsol Honda, Pol Espargaro, disebut tidak mendapat perpanjangan kontrak yang habis di penghujung MotoGP 2022 bersama sang tim. Kabar itu diwartakan situs La Gazzetta dello Sport yang dikutip Paddock GP pada Sabtu 2022. Disebutkan bahwa manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, telah memberitahu Pol Espargaro terkait kabar di atas. Dalam laman yang sama disebutkan, pengganti Pol Espargaro untuk MotoGP 2023 adalah pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir. Sebab, kontrak Joan Mir bersama Suzuki X-Star akan habis akhir tahun ini. Seandainya kabar ini benar, berarti keputusan ini diambil sebelum dikejutkan soal informasi mundurnya Suzuki dari MotoGP pada akhir tahun ini. Kembali ke Pol Espargaro, ia merupakan pembalap berusia 30 tahun yang bergabung dengan Repsol Honda sejak MotoGP 2021. Di musim pertamanya membela Repsol Honda, ia finish di posisi ke-12 tabel klasemen MotoGP 2021. Musim ini Pol Espargaro juga belum menunjukkan kelasnya. Dalam 6 race awal, Pol Espargaro hanya menempati posisi 12 dengan 35 angka. Ia terpaut 54 angka dari Fabio Quartararo di puncak klasemen MotoGP 2022. Sebelumnya, di kelas GP, Pol Espargaro pernah memperkuat tim satelit Yamaha, tahun 2014 sampai tahun 2016, dan KTM, tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun, ia belum pernah mendapatkan prestasi membanggakan dari sana hingga kini. Karena itu, menarik menanti kemana Pol Espargaro akan berlabuh. Akankah ada tim pabrikan yang kembali mengontrak adik dari rider Aprilia, Aleix Espargaro tersebut? Sementara itu Marquez promosi ke kelas Premier untuk menggantikan Casey Stoner yang memutuskan pensiun akhir 2012. The Baby Alien dipasangkan dengan Pedrosa. Walau berstatus rookie, MM93 langsung memberikan kejutan, tampil kompetitif saat memacu RC213V dan sukses meraih gelar juara dunia MotoGP pada musim debutnya. Padahal, saat itu grid kejuaraan dunia Grand Prix masih diramaikan oleh beberapa pembalap hebat, di antaranya seperti Rossi, Lorenzo, Pedrosa, serta hingga Cal Crutchlow. 8 kali juara dunia itu mengaku sangat termotivasi untuk menghadapi barisan nama-nama besar dan senang bisa belajar banyak dari mereka. Ketika saya datang ada 2013, saya cukup beruntung bisa belajar dari pembalap seperti Vale, Jorge dan Dani. Sementara hari ini sebaliknya, kata Marquez. Saya melihat bagaimana pembalap muda bekerja dan melihat mereka melakukan hal-hal baru. Kami para veteran juga belajar dari mereka. Marc Marquez kini menjadi patokan setiap pembalap yang ingin tampil cepat di MotoGP. Namun, peningkatan para talenta muda makin menyulitkan Spaniard untuk konsisten bersaing di posisi terdepan. Oleh karenanya, Marquez menyadari dirinya tak bisa bertahan di MotoGP untuk waktu yang lama. Ada banyak hal yang bergantung pada pikiran, ujarnya, tapi, ini juga bergantung pada situasi tertentu. Pada cedera, masukan dari tim medis yang bagus di sekitar Anda, atau masih adakah motivasi? Jadi, ada banyak faktor, motor prototipe MotoGP terbilang lebih mudah dikendarai, dengan perkembangan piranti teknologi serta elektronik, yang memastikan stamina pembalap tak terkuras habis. Walau begitu, Marquez menyadari seiring bertambahnya usia, maka kondisi fisiknya tak selamanya mampu berada pada level yang sangat tinggi. Kejuaraan dunia balap motor telah banyak berubah dalam aspek-aspek tertentu, seperti teknologi, keselamatan sirkuit dan dalam dunia komunikasi, tuturnya. Setiap kali berjalan lebih cepat dan setiap kali semakin ketat. Ini bukan olahraga untuk 2 orang, tapi 3, motor, tim, dan pembalap. Apa yang saya jelaskan adalah, untungnya, perbedaan mendasar masih dibuat oleh pembalap. Jelas jika motor tidak sesuai, Anda mungkin dapat bertarung pada saat tertentu untuk kemenangan, tetapi tidak untuk gelar juara dunia. Momen paling istimewa saya adalah 2019, itu musim yang sangat bagus dalam segala hal dan juga bertepatan dengan kemenangan saudara saya di Moto3.